Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Arjik, NPM 1921911012 dari kelas pendidikan 2A. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi dari teori belajar mengajar motorik, yaitu keterampilan gerak. Sebelum kita lebih mendalami materi keterampilan gerak, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari pengertiannya terlebih dahulu. Keterampilan gerak merupakan faktor yang sangat penting dalam olahraga prestasi, yang tidak terlepas dari faktor keterampilan gerak. Keterampilan ini merupakan perwujudan dari kebenaran mekanika tubuh yang berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan tenaga. Dapat disimpulkan juga, keterampilan gerak merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan juga efisien, atau juga perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Keterampilan gerak ini diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan dilakukan gerakan berulang-ulang disertai dengan kesadaran fikir dan juga fikir yang benar atau tidak geraknya yang telah dilakukan. Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lamanya waktu yang diperoleh oleh setiap individu berbeda-beda. Ada yang hanya memerlukan singkat, ada yang memerlukan waktu yang cukup lama. Walaupun prosedur dan intensitas belajarnya yang sama. Hal ini disebabkan karena faktor bakat. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang punya bakat di seni, ada pun yang memiliki bakat di olahraga, di akademik, non-akademik, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke klasifikasi keterampilan gerak. Untuk membantu dalam memahami keahlian gerak dasar dan juga merupakan suatu kewajiban, beberapa sistem klasifikasi atau taksonomi harus membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan dari keadaan mereka. Sistem klasifikasi ini terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama, keterampilan gerak halus. Apa itu keterampilan gerak halus? Keterampilan gerak halus merupakan keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Kemudian yang kedua, ada keterampilan gerak dasar, yaitu keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan dengan memanfaatkan keluasan anggota badan. Kemudian taksonomi yang kedua yaitu tentang klasifikasi keterampilan, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keluasan keterampilan, kemudian keterampilan bersambung, dan keterampilan lanjutan. Keluasan keterampilan yaitu keterampilan yang memulai dan mengakhiri suatu nilai. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan bersambung, merupakan suatu keterampilan gerak yang menyusun angka dalam gerak yang luasnya, di mana penampilan yang utuh sangat penting untuk mencapai hasil. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan lanjutan, merupakan suatu keterampilan yang memulai dan mengakhiri setiap nilai untuk menentukan beberapa faktor lingkungan dan menyesuaikan sendiri. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu dalam memperkirakan lingkungan suatu keterampilan yang berkelanjutan dan dapat merubah tinggi dan rendahnya suatu perkiraan. Yaitu yang pertama ada keterampilan tertutup. Apa itu keterampilan tertutup? Keterampilan untuk memilih objek untuk suatu tindakan yang ada di dalamnya. Kemudian keterampilan terbuka yaitu keterampilan gerak di mana penampilan tidak dapat diprediksi selama masih ada perubahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi dari pembagian gerak. Yang pertama ada klasifikasi menurut usia perkembangan. Usia biologis setiap individu
merupakan catatan yang tersedia baik bagi laki-laki ataupun wanita untuk meningkatkan kedewasaan. Faktor usia cocok dan dapat menentukan suatu ukuran. Di antaranya yang pertama yaitu morfologi usia. Morfologi usia merupakan perbedaan ukuran baik tinggi atau berat untuk penilaian standar. Kemudian yang kedua, usia rangka tubuh. Usia rangka tubuh yaitu suatu catatan bahwa usia biologi dapat mengembangkan rangka tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada usia senja. Biasanya digunakan untuk menentukan usia biologi. Adanya usia dapat ditentukan dengan menggambarkan pertumbuhan gigi yang meningkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada usia seks. Klasifikasi ini yaitu kedewasaan seksual dapat menentukan penyampaian faktor dasar dan kedua dan yang tidak tetap. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yaitu peningkatan ukuran tubuh atau sebagian selama mencapainya usia dewasa. Perkembangan dalam arti yang sebenarnya yaitu menunjukkan perubahan singkat pada individu. Kedewasaan dan juga pengalaman yaitu kunci dalam proses perkembangan mental. Kedewasaan menunjukkan perubahan kualitas yang mempunyai satu kemungkinan untuk menunjukkan perubahan kualitas. Pengalaman menunjukkan faktor lingkungan yang mengubah penampilan dengan karakteristik perkembangan mental. Kemudian yang ketiga ada aspek-aspek psikomotor, aspek-aspek dan juga tingkah laku. Yang pertama yaitu ada aspek psikomotor, yaitu meliputi proses perubahan stabilisasi dan penurunan dalam struktur fisik dan fungsi saraf otot. Kemudian yang kedua ada aspek kognitif, yaitu digunakan untuk mempelajari tingkah laku gerak yang meliputi hubungan antar tubuh dan juga pikiran. Kemudian yang ketiga ada aspek afektif, yaitu mempelajari hubungan gerak manusia meliputi perasaan, emosi yang dipakai untuk dirinya sendiri dan gerakan lain yang dialaminya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih yang perlu dilakukan yang pada dasarnya yaitu untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Ada tiga kelompok yang menentukan keterampilan gerak. Yang pertama ada kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan, kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam unsur fisik yang membentuk keterampilan fisik ini yaitu meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan dan kelincahan, kelenturan, ketajaman indera, dan kecepatan reaksi. Kemudian kemampuan yang selanjutnya yaitu ada kemampuan mental. Kemampuan mental ini yaitu kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang dalam kemampuan mental ini, yaitu yang pertama kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua kecepatan memahami rangsangan. Yang ketiga kecepatan membuat keputusan. Yang keempat kemampuan memahami hubungan jarak. Yang kelima kemampuan menaksir irama. Yang keenam kemampuan mengingat gerakan. Yang ketujuh yaitu kemampuan memahami mekanika. Dan yang terakhir kemampuan berkonsentrasi. Kemudian kemampuan yang terakhir yang ketiga yaitu kemampuan emosional. Kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak. Kemampuan atau kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya yaitu meliputi yang pertama kemampuan mengendalikan emosi dan juga perasaan. Yang kedua yaitu tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga merasa perlu maunya
dan mau melakukan gerakan. Yang keempat yaitu bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.